air mata di Pusara Jombang saat menghidupkan Gus Dur berakhir membunuh warisannya. Sebuah refleksi tragis prahara PBNU November 2025. Jika arwah bisa menangis, mungkin hari ini banjir air mata sedang menggenangi pusara di Tebu Ireng, Jombang. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sang guru bangsa yang seumur hidupnya mewakafkan diri untuk membela kaum lemah dari kesewenang-wenangan negara dan korporasi, kini harus menyaksikan organisasi yang dicintainya hancur lebur justru karena berebut menjadi korporasi itu sendiri. Konflik memalukan antara Tanfiziah, Gus Yahya dan Syuriah, Rois Aam yang meledak di akhir November 2025 bukan lagi soal khidmah pengabdian. Ini adalah bukti bahwa NU telah tersandera oleh hantu yang paling dibenci Gus Dur, pragmatisme kekuasaan. Gus Yahya naik ke tahta PBNU dengan kampanye agung, menghidupkan Gus Dur. Ia menjanjikan NU yang berwibawa secara global. Namun, apa yang terjadi adalah antitesis dari ajaran sang guru. Gus Dur mengajarkan NU untuk menjadi anjing penjaga atau watchdog bagi kekuasaan. Ia membela petani Kedung Ombo yang tanahnya dirampas negara. Sebaliknya, PBNU hari ini justru menjadi mitra dagang kekuasaan. Menerima konsensi tambang adalah langkah fatal yang mengubah posisi NU dari pembela korban penggusuran menjadi potensi pelaku penggusuran. Ketika Gus Yahya bermanuver menggeser investor tambang dari kubu lama, gerbong Jokowi, Gus Ipul, ke kubu baru, gerbong Prabowo, demi keamanan politik, ia tidak sedang menghidupkan Gus Dur. Ia sedang mengubur ajaran Gus Dur tentang kemandirian, menggantinya dengan ketergantungan pada bandar politik. Di era Gus Dur, saat menjadi Ketum Tanfiziah dan Kiai Ahmad Siddiq, Rois Aam, hubungan keduanya adalah orkestra yang harmonis antara keberanian manuver dan keteguhan prinsip. Syuriah adalah rem pakem yang menjaga NU agar tidak tergelincir. Namun, drama pemecatan Gus Yahya oleh Rois Aam Kiai Haji Miftahul Ahyar hari ini menyisakan tanya besar. Di mana ruh Gus Dur dalam keputusan Syuriah? Publik membaca langkah Syuriah ini bukan sebagai nahi mungkar atas bahaya tambang bagi lingkungan dan umat. Publik melihatnya sebagai nahi rugi, mencegah kerugian karena salah urus pembagian kue investor. Jika Syuriah benar-benar meneladani Gus Dur, seharusnya fatwa haram tambang atau penolakan konsesi sudah keluar sejak awal. Bukan baru ribut ketika terjadi sengketa antara investor merah putih rezim lama versus investor Garuda rezim baru. Keterlambatan ini menjadikan Syuriah sama pragmatisnya dengan Tanfiziah, hanya beda momentum. Gus Dur dikenal sebagai pesilat politik yang licin. Ia mampu menari di antara gajah-gajah kekuasaan tanpa diinjak-injak, bahkan mampu mendikte mereka demi kepentingan rakyat. Hari ini kehebatan itu sirna. NU tidak lagi menari, tapi diinjak-injak oleh pertarungan gajah. Konflik PBNU saat ini adalah cermin dari proxy war eksternal. Kubu Gus Ipul, sekjen lama, mewakili kepentingan investor yang telah menanam kuku sejak era Jokowi. Mereka menuntut status quo kontrak bisnis. Kubu Gus Yahya, Ketum Tanfiziah, mewakili hasrat mengakomodasi investor baru yang terafiliasi dengan kekuasaan Prabowo. NU telah direduksi menjadi sekedar lahan rebutan bagi para oligarki tambang. Organisasi para ulama ini tidak lagi menjadi subjek yang menentukan arah bangsa seperti zaman Gus Dur, melainkan objek penderita yang dipecah belah oleh modal. Tragedi November 2025 ini menegaskan bahwa jargon menghidupkan Gus Dur itu hanyalah gincu politik. Gus Dur itu asketis. Ia tidak butuh tambang untuk membesarkan NU. Gus Dur itu humanis. Ia tidak akan membiarkan NU berbisnis di atas tanah yang merusak alam. Hari ini, baik Gus Yahya maupun Rois Aam sama-sama telah gagal menjadi pewarisah pemikiran Gus Dur. Mereka terjebak dalam lubang tambang yang mereka gali sendiri. Dan di tengah hiruk-pikuk perebutan kursi dan investor ini,
Warisan nilai Gus Dur tentang kemanusiaan, keadilan, dan kemandirian perlahan mati, sendirian dan kesepian.